Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dan ku tahu Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam sejahtera Bapak Ibu yang kami kasihi. Bertemu kembali dengan saya dalam live streaming hari ini 31 Mei 2020.
Kita masih dalam kondisi COVID-19 sehingga kita belum bisa beribadah secara normal. Karena itu kita masih menempuh cara live streaming. Namun saya percaya itu tidak mengurangi hikmat kita, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, hari ini topik yang akan kita kupas adalah berdiri tegak. Hal ini sangat penting karena di dalam suasana COVID ini satu demi satu berjatuhan, baik imannya, usahanya, keluarganya, banyak yang mengalami goncangan-goncangan. Karena itu topik hari ini merupakan topik yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira dengan 3 lagu. Yang pertama adalah Bangkit dan Bersinarlah. Engkau tidak akan bisa bangkit kalau engkau tidak berusaha untuk bangkit, dan engkau tidak akan bisa bersinar ketika engkau dalam kondisi tidak tegak berdiri. Yang kedua adalah Aku akan bangkit lagi. Jatuh adalah hal yang wajar dan normal. Kita jatuh, namun yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dari kejatuhan itu. Dan yang ketiga adalah Ku tak akan menyerah. Satu gambaran, satu semangat bahwa masalah kehidupan, badai boleh terjadi, tapi jangan sampai semua ini tuh membuat kita menyerah. Mari kita dengarkan pujian dan penyembahan ini, dan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Walaupun lagu ini baru-baru, tapi kita percaya bahwa lagu ini bisa menuntun kita untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Mari saya persilakan Pak Jonathan. Sekalipun tak ada yang dapat kita harapkan, Tuhan pasti tetap sanggup menjadi jawaban. Sekalipun tak banyak yang dapat kita perbuat, dalam Tuhan kita bisa bawa perubahan. Bangkit dan bersinarlah seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah di tengah kegelapan. Kuat dan bertahanlah sampai pada akhirnya. Kemuliaan terbit atas kita. Sekalipun tak ada yang dapat kita harapkan, Tuhan pasti tetap sanggup menjadi jawaban. Sekalipun tak banyak yang dapat kita perbuat, dalam Tuhan kita bisa bawa perubahan. Bangkit dan bersinarlah seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah di tengah kegelapan. Kuat dan bertahanlah sampai pada akhirnya. Kemuliaan terbit atas kita.
segala sesuatu, dan tak ada satupun rencanamu yang akan gagal di dalam hidupku. Sebab itu ku akan bangkit lagi di dalam janjimu yang memberikan pengharapan yang teguh. Sebab itu ku akan maju lagi di dalam kuasa-Mu yang membawaku dari kemenangan sampai kemenangan. Ku tahu Kau Tuhan yang telah menetapkan langkahku sempurna. Walau ku jatuh takkan tergeletak, Kau yang mengangkatku kembali tegak. Sebab itu ku akan bangkit lagi di dalam janji-Mu yang memberikan pengharapan yang teguh. Sebab itu ku akan maju lagi di dalam kuasa-Mu yang membawaku dari kemenangan sampai kemenangan. Dari kemenangan sampai kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu
yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sidang jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan dari Bapak Jonathan, dan saat ini kita akan masuk ke topik pembahasan kita. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Saat ini kami kembali hadir di dalam live streaming untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin sertai kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran maupun seluruh jemaat, bahkan seluruh umat Kristen yang masuk di dalam link YouTube kami, supaya mereka pun bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan pencerahan dan juga tuntunan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah tetap tegak berdiri, karena dengan kondisi COVID saat ini banyak yang berjatuhan, baik kesehatan kami jatuh, ekonomi kami jatuh, dan semua itu berdampak pada iman kami juga bisa mengalami kejatuhan. Tuhan,
Engkau pimpin kami, supaya kebenaran firman-Mu saat ini bisa menguatkan seluruh pendengar. Demikian doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dan juga saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan bahas topik hari ini, tegak berdiri. Allah ingin kita bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dengan kata lain, iman kita ini jangan sampai menjadi iman yang anak-anak. Tahun ini kita nggak bertumbuh, tahun depan tidak bertumbuh, tahun depan lagi tetap seperti ini saja. Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Nah, Allah menghendaki iman orang Kristen itu mengalami pertumbuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, perhatikan yang saya berikan warna kelap-kelip di sini, sebagai orang-orang yang dewasa. Nah, dengan kata lain, Allah itu menghendaki kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Jika secara fisik kita tidak mengalami pertumbuhan secara dewasa setelah kita lahir, tetap demikian, maka disebut anak ini cacat, pertumbuhan yang tidak normal. Namun, tahukah kita berapa banyak dan berapa sering kita tidak berpikir tentang kedewasaan rohani kita? Banyak orang yang sudah percaya Tuhan bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun, tapi tidak mengalami kedewasaan secara iman. Lalu apa wujud dari kedewasaan secara iman? Perhatikan kalimat yang saya kurung di tengah-tengahnya. Kamu berdiri teguh. Ketika engkau bisa berdiri teguh, walaupun badai datang, walaupun masalah kesulitan datang, itu menunjukkan imanmu yang sudah dewasa. Tapi berapa banyak orang Kristen yang jatuh bangun, itu menunjukkan kedewasaan imannya belum seperti yang Tuhan harapkan. Nah, berdiri teguh artinya segala masalah, kesulitan, godaan, cobaan bisa saja datang menerpa di dalam hidup kita, tapi kita tidak akan jatuh karena segalanya itu. Iman adalah sesuatu yang abstrak. Kita tidak bisa melihat iman seseorang. Bukan jaminan bahwa orang yang rajin ke gereja menunjukkan imannya itu lebih baik. Bukan jaminan orang yang banyak baca Alkitab menunjukkan imannya itu lebih baik. Dan bukan juga jaminan orang-orang yang aktif melayani pekerjaan Tuhan menunjukkan imannya itu lebih baik daripada yang tidak melayani. Karena iman itu sebuah misteri. Iman itu abstrak. Dan seringkali iman itu baru akan ketahuan ketika mengalami benturan-benturan, ketika mengalami cobaan demi cobaan. Karena itulah, untuk mempertahankan iman itu merupakan hal yang sangat-sangat sulit. Sehingga iman kita tidak hancur, iman kita tidak jatuh, itu merupakan hal yang sulit. Kadang-kadang iman kita mungkin untuk bertumbuh cepat, tapi berapa lama pertumbuhan itu kita bisa tetap pertahankan? Seringkali jatuh bangun itu yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena sering jatuh bangunnya iman seseorang, maka di kalangan Kristen ini memiliki sebutan-sebutan bahwa jemaat ini beraneka ragam, beraneka corak. Saya berikan beberapa istilah-istilah yang seringkali sebutan tentang kondisi iman umat Kristen. Yang pertama itu adalah iman atau Kristen soda gembira. Pernah dengar nggak Kristen soda gembira? Pernah makan soda gembira? Ya, mungkin kalau yang namanya air soda, kita tahu ketika air soda itu begitu waktu dibuka masih punya hawa gasnya, masih punya sodanya. Ketika kita campur dengan air es atau es batu lalu dikasih pemanis, rasanya nikmat. Tapi jika kita biarkan air soda itu lama-lama kembali akan menjadi air putih yang ketika kita minum tidak ada bedanya dengan air biasa. Nah, arti dari jemaat atau Kristen soda gembira adalah imannya itu hanya bertahan sekejap saja.
Di Alkitab ada nggak? Oh, banyak contoh yang demikian. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang menabur benih. Ada yang jatuh di semak-semak duri, ada yang jatuh di tanah tipis, ada yang jatuh di bebatuan. Nah, ini yang jatuh di tanah yang tipis ini cepat sekali bertumbuh, tapi setelah itu gugur lagi, layu lagi. Nah, ini iman sodah gembira. Lalu ada Kristen KTP. Ketika berbicara KTP, mungkin bayangan kita itu adalah identitas diri. Nah, KTP ini adalah singkatan Kristen tanpa pertobatan. Artinya, antara dia dengan orang-orang dunia tidak ada bedanya. Gaya hidupnya, cara bicaranya, cara berpikirnya tidak ada beda dengan orang-orang dunia. Sebelum bertobat dia kondisi beginian, setelah menjadi orang Kristen tetap tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Inilah yang namanya Kristen KTP. Lalu ada Kristen tomat. Aneh-aneh ya istilahnya ya. Tomat itu artinya apa? Siang tobat, malam kumat. Tahu maksudnya? Siang tobat, malam kumat. Nah, ini biasa orang yang hidupnya banyak di dunia malam, tapi dia orang Kristen. Siangnya mungkin namanya Tono, malam hari namanya bisa berubah jadi Tini. Tono, Tini, bolak-balik itu saja. Itu biasa Kristen tomat. Nah, lalu ada istilah Kristen kerupuk. Kerupuk ini adalah gambaran imannya itu cepat sekali melempem. Banyak orang yang punya iman kerupuk atau Kristen kerupuk. Lalu yang terakhir adalah Kristen kapal selam. Oh, aneh-aneh ya. Jika Anda pernah makan empek-empek Palembang, mungkin ada istilah empek-empek kapal selam. Nah, ternyata di Kristen juga ada itu. Kristen kapal selam. Artinya adalah timbul tenggelam. Bapak Ibu, coba koreksi. Saya ada di Kristen mana? Nah, Kristen timbul tenggelam atau Kristen kapal selam itu adalah kadang-kadang muncul ke gereja. Aktif, tapi satu masa hilang lagi. Tidak lama kemudian muncul. Setelah itu hilang lagi. Nah, itu Kristen kapal selam. Banyak jemaat yang seperti itu. Sehingga datang ke gereja aktif, setelah itu hilang. Imannya timbul tenggelam. Dia hilang dari gereja bukan karena sibuk, bukan karena nggak ada waktu, tapi memang imannya lagi down gitu loh. Ya, nah inilah istilah-istilah di dalam kekristenan sebagai satu gambaran tentang situasi atau kondisi iman seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih, nah itulah istilah-istilah di dalam kekristenan yang menggambarkan tentang naik turunnya iman seseorang. Nah, ketika berbicara tentang jatuhnya iman seseorang, ada dua kondisi yang bisa menjatuhkan iman orang Kristen. Kedua kondisi tersebut, sadar atau tidak sadar, selalu kita jumpai di dalam kehidupan kita. Nah, kondisi yang pertama adalah kenikmatan. Mungkin kita tidak menyangka bahwa melalui kenikmatan hidup ini, iman kita juga bisa jatuh. Dan yang kedua adalah penderitaan. Nah, ketika iblis menawarkan kenikmatan tidak mempan, maka iblis akan menggunakan cara melalui penderitaan untuk menghancurkan iman seseorang. Dan kita akan bahas kedua macam kondisi yang bisa menjatuhkan iman seseorang. Yang pertama adalah kenikmatan bisa menjatuhkan iman seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk memberikan satu gambaran bahwa kenikmatan itu bisa menjatuhkan iman seseorang, saya memberikan satu ilustrasi. Nah, ilustrasi ini demikian. Ada seekor monyet ini sedang memanjat sebuah pohon kelapa. Tanpa disadari, ketika dia sedang memanjat pohon kelapa itu, ada angin yang berusaha menjatuhkan di monyet ini. Tapi angin ini ada tiga macam angin. Angin pertama adalah angin yang kencang. Angin yang kedua adalah angin badai. Dan angin yang ketiga adalah angin tornado. Nah, ketiga angin ini sedang berdiskusi bagaimana cara menjatuhkan si monyet ini, dan ketiga model atau jenis angin ini sebenarnya mereka saling bersaing bagaimana menjatuhkan si monyet ini. Awalnya si angin kencang ini berkata, aku hanya membutuhkan waktu 30 menit. Aku tiup sekencang-kencangnya di pohon kelapa itu, aku yakin si monyet itu pasti bisa jatuh. Kemudian si angin badai dan angin tornado itu berkata, belum tentu, coba yuk buktikan. Dan akhirnya dalam sekejap angin ini membuktikan dirinya. Kemudian dia tiup sekencang-kencangnya monyet itu yang sedang berpegangan di pohon kelapa. Nah, apa yang terjadi?
Setelah ditiup 10 menit tidak jatuh, 20 menit tidak jatuh, 30 menit tetap tidak jatuh. Kenapa demikian? Karena si monyet yang merasakan ada tiupan angin kencang, dia mulai lebih erat memeluk pohon kelapa itu, sehingga dia tidak jatuh. Nah, setelah itu si angin kencang itu menyerah. Wah, ternyata aku tidak bisa menjatuhkan si monyet ini. Kemudian angin badai berkata, sekarang giliranku. Aku hanya butuh 15 menit untuk bisa menjatuhkan si monyet ini. Kemudian angin kencang ini berkata, setengah jam aja aku tiup-tiup sekencang-kencangnya tidak bisa jatuh, apalagi 15 menit. Belum tentu engkau bisa jatuhkan. Kemudian angin badai mulai. Datanglah angin badai yang begitu dahsyat, begitu kencang. Nah, apakah 15 menit itu bisa menjatuhkan si monyet? Ternyata tidak bisa. Ketika monyet merasakan angin yang lebih kencang lagi, kemudian dia lebih erat lagi memeluk pohon kelapa itu. Dan akhirnya 15 menit berlalu, tidak bisa menjatuhkan si monyet. Giliran angin tornado. Angin tornado dengan sombongnya berkata, kalian dua gagal. Tapi aku yang terakhir, dan aku yakin 10 menit aku bisa menjatuhkan si monyet ini. Nah, angin kencang maupun angin badai meragukan. Karena apa? Mereka juga sudah berusaha menjatuhkan si monyet, tapi tidak bisa. Dan akhirnya ketika tornado itu mulai mengamuk, begitu dahsyatnya sampai pohon itu goncang-goncang. Tapi apa yang terjadi dengan si monyet? Dia merasakan tornado datang lebih erat lagi. Dia peluk pohon kelapa itu sekencang-kencangnya, dia peluk pohon kelapa itu, sehingga 10 menit itu berlalu. Kemudian monyet ini tetap tidak jatuh. 3 angin yang begitu dahsyat ini tidak bisa menjatuhkan monyet. Nah, ternyata selain dari 3 angin ini, ada di antara mereka itu satu angin, yaitu angin sepoi-sepoi. Dan si angin sepoi-sepoi berkata kepada ketiga angin ini, angin kencang, angin badai, dan angin tornado, aku kepingin coba juga menjatuhkan si monyet ini. Ketika si angin sepoi-sepoi berkata, aku ingin coba menjatuhkan si monyet, ditertawakan oleh 3 angin yang dahsyat tadi. Kami yang begitu hebat, kami yang bisa meniup begitu kencang, bisa menumbangkan pohon saja, tidak bisa menjatuhkan monyet. Apalagi kamu yang lembut ini, hanya sepoi-sepoi begini, bisa menjatuhkan monyet. Mimpi kali. Okay. Tapi apa yang terjadi dengan si angin sepoi-sepoi? Dia tidak peduli. Dia berkata, aku yakin 5 menit aku bisa membuat si monyet itu jatuh. Nah, apa yang dilakukan oleh si angin sepoi-sepoi? Kemudian angin sepoi-sepoi datangin si monyet ini, ditiup pelan-pelan. Kemudian ubun-ubunnya ditiup, kan si hawa yang dingin. Dan apa yang terjadi? Karena tadi si monyet itu berjuang mempertahankan diri, banyak keluarkan tenaga, agak capek, dan begitu mendapatkan angin sepoi-sepoi yang sejuk, mulailah si monyet itu ngantuk-ngantuk. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia ngantuk, lupa dia lagi ada di atas pohon, jatuhlah si monyet itu. Nah, ini adalah satu gambaran. Gambaran itu apa? Angin kencang, angin badai, dan tornado itu adalah gambaran tentang masalah kesulitan penderitaan di dalam hidup manusia. Nah, iblis mungkin mendatangkan masalah itu, tapi iblis tidak bisa menjatuhkan Anda melalui masalah kesulitan dan penderitaan. Dan akhirnya iblis menggunakan strategi lain, yaitu angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi ini adalah gambaran kenikmatan, godaan berupa harta, tata, lawan jenis. Nah, godaan-godaan kenikmatan tersebut itu adalah angin sepoi-sepoi yang tanpa kita sadari kita sudah ditiup, dan iman kita tertidur, rohani kita tertidur, dan kita jatuh di dalam dosa. Nah, perlu diketahui, Adam dan Hawa jatuh karena kenikmatan. Mereka tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga iman mereka hancur, mereka melanggar firman Tuhan. Kita coba dalami lebih jauh tentang jatuhnya iman Adam dan Hawa itu melalui godaan kenikmatan. Adam dan Hawa jatuh bukan karena berada dalam kondisi sulit, dan bukan berarti berada di dalam penderitaan hidup. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menciptakan segala kelimpahan-kelimpahan bagi mereka.
Kenapa Adam dan Hawa diciptakan di hari yang ke-6? Karena Allah menyediakan segala kebutuhan, segala fasilitas untuk Adam dan Hawa. Setelah semuanya selesai, baru Allah menciptakan Adam dan Hawa di hari yang ke-6 itu. Nah, setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah juga menyediakan sebuah taman impian, taman yang begitu indah, taman yang begitu enak untuk ditinggali, yang namanya Taman Eden. Oke? Kita lihat Taman Eden. Mereka jatuh itu berada di dalam kondisi kelimpahan dan kenikmatan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kita lihat berapa ratus jenis buah, berapa ratus jenis pohon yang bisa dinikmati oleh Adam dan Hawa. Jadi tidak ada bosan-bosannya. Hari ini makan buah ini, besok makan buah itu. Mereka bisa ganti-ganti menu setiap hari. Oke? Karena itulah mereka tuh hidup dalam kenikmatan, hidup di dalam kelimpahan. Tetapi di tengah-tengah taman itu, Allah juga menumbuhkan satu pohon yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terhadap pohon ini Allah berkata, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Allah juga menciptakan pohon ini. Lalu mungkin kita bertanya, kalau tidak boleh dimakan, kenapa Allah menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Saya akan kupas hal ini dalam kesempatan yang lain. Misteri tentang pohon kehidupan. Oke? Jadi saya tidak kupas tentang kenapa Allah ciptakan, setelah ciptakan itu tidak boleh dimakan. Yang akan kita kupas pada saat ini adalah kenikmatan yang ditawarkan iblis, bukan lagi melalui macam-macam pohon, tapi melalui pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Di sini jelas sekali mengatakan bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Padahal di Taman Eden itu ada ribuan, ratusan ribu jenis pohon, ratusan jenis buah dengan corak, model, warna, kenikmatan yang berbeda-beda. Tapi kenapa Hawa ini bisa tergoda dengan pohon pengetahuan baik dan jahat? Kayaknya iblis memanipulasi, membuat mata Hawa ini tertarik dengan pohon pengetahuan baik dan jahat ini, sehingga muncullah keinginan untuk mencoba, keinginan untuk menikmati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Berbagai ratusan ribu jenis pohon yang ada di Taman Eden mungkin sudah banyak yang mereka cobai, tapi pohon yang satu ini begitu menarik, pohon yang satu ini lain daripada yang lain, dan akhirnya mereka tergoda untuk mencoba menikmatinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Raja Salomo adalah seorang raja yang luar biasa. Dia dipakai Allah secara luar biasa. Allah karuniakan hikmat yang luar biasa, sehingga di dunia ini tidak ada seorang pun yang seperti Raja Salomo, memiliki hikmat pengetahuan melebihi yang lainnya. Tuhan berkata kepada Salomo, sebelum dan sesudah engkau tidak akan tampil orang kedua yang memiliki hikmat seperti engkau. Artinya di muka bumi ini satu-satunya manusia yang paling berhikmat itu adalah Raja Salomo. Nah, kalau kita berpikir, mestinya seorang yang berhikmat itu tidak akan gampang jatuh, betul? Tapi faktanya Salomo jatuh. Jatuh karena apa? Jatuh karena kenikmatan-kenikmatan. Dia jatuh bukan karena penderitaan. Apa yang membuat Salomo jatuh? Yang pertama adalah tahta, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah wanita. Tahta. Mungkin bagi Salomo, tahta itu otomatis, karena itu warisan dari ayahnya. Dia adalah putra mahkota. Kemudian yang kedua adalah harta. Ketika berbicara dengan harta, ayahnya yang kaya juga mewarisi banyak kekayaan kepada dia. Namun di sisi lain, Allah sendiri juga berjanji bahwa Allah akan memberkati Salomo secara luar biasa
dalam hal kekayaan. Dan Bapak Ibu tahu berapa banyak penghasilan Salomo dalam kekayaan? Dalam 1 tahun Salomo bisa mendapatkan emas sebanyak 666 talenta 1 tahun. Dan 1 talenta itu beratnya 34 kilogram. Artinya dalam 1 tahun Salomo itu bisa mengumpulkan sekitar 22.644 kilogram emas. Ya, berapa banyak? Dan dia menjadi raja 40 tahun. Nah, kemudian ini tidak menjatuhkan dia juga, tapi yang menjatuhkan Salomo justru adalah yang ketiga, kenikmatan wanita. Oke? Salomo jatuh karena wanita. Inilah tawaran kenikmatan dari iblis. Melalui kenikmatan tersebut Salomo tergoda, Salomo itu jatuh. Kita lihat bagaimana dia jatuh. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu yang saya kasih, coba perhatikan dan perbandingkan buah pengetahuan baik dan jahat yang menjatuhkan Adam dan Hawa dengan wanita yang menjatuhkan Salomo. Sama-sama kenikmatan. Nah, ketika berbicara buah pengetahuan baik dan jahat, Allah melarang. Nah, demikian pula masalah wanita ini. Perhatikan ayat yang kedua yang saya cetak warna merah. Tuhan itu melarang, jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa ini, karena mereka tuh penyembah berhala yang begitu kuat. Mereka akan menjatuhkan imanmu, mereka akan menarik imanmu, sehingga mereka akan membuat engkau menyembah kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala. Namun, apakah nasihat dari Tuhan ini diperhatikan Salomo? Salomo tergoda, Salomo terbujuk. Apa yang membuat Salomo tergoda? Di kalimat yang saya klip, hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ternyata cinta itu buta adalah satu kalimat yang sangat-sangat benar, fakta kebenarannya. Karena apa? Jika orangnya begitu hebat hikmatnya, begitu pintar, begitu cerdik, masih juga jatuh karena cinta, apalagi kita orang biasa. Cinta itu satu kekuatan. Kalau cinta itu diarahkan ke hal yang positif antara suami istri, bagus, keluarga itu sangat baik, bahagia. Tapi kalau cinta itu diarahkan kepada hal yang negatif, mencintai wanita-wanita lain, mencintai istri orang lain dan sebagainya, nah itu jadi masalah. Nah, Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ada satu pepatah yang sering terjadi ke anak-anak muda ini, berkata, ketika cinta itu melekat, terasi bagaikan coklat. Maknanya tahu nggak? Tahu kan terasi? Yang mirip coklat, tapi baunya minta ampun, apalagi kalau dibakar. Artinya, ketika seseorang dilanda cinta, maka dia akan buta semuanya. Gara-gara dia jatuh cinta, maka dia bisa selingkuh, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, atau sebaliknya, anak ditinggalkan, suami ditinggalkan, pil atau will. Itu yang dua kemungkinan terjadi. Nah, Salomo jatuh kepada wanita-wanita tersebut. Ada berapa wanita yang ada di dalam kehidupan Salomo? Coba Bapak lihat. Dia punya istri 700. Istri ini dinikahi secara sah. Lalu ada gundik 300. Gundik ini mungkin dinikahi secara siri atau di bawah tangan. Okay? Atau juga mungkin awalnya hanya pelayan-pelayan dia, setelah dia lihat cantik bahenol, lalu dibawa ambil lagi untuk tidur dengan dia. Ini semacam gundik. Saudara saya kasih, lalu berapa jumlah
Wanita yang ada di samping Salomo, di sekeliling Salomo, jumlahnya adalah 1001. Ingat ya, bukan 1000, tapi 1001. Dari mana yang satu itu? Anda perhatikan di ayat yang pertama. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Artinya, dari semua banyak wanita, ada satu yang disebut permaisuri. Siapa permaisuri? Putri Firaun. Nah, sang permaisuri inilah yang selalu mendampingi Salomo untuk urusan kenegaraan. Kan nggak mungkin dong, Salomo ketika ada urusan kenegaraan, boyong 700 istrinya, ditambah 300 gundik. Ini pindah rumah kali Bapak Ibu. Nah, hanya satu yang mendampingi Salomo untuk urusan dinas, urusan kenegaraan, yaitu Putri Firaun. 1001 wanita ini, dan akhirnya wanita-wanita ini menjatuhkan Raja Salomo. Artinya, kenikmatan menjatuhkan seseorang adalah satu fakta kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, lalu yang kedua, penderitaan dapat membuat iman seseorang terjatuh. Tadi kita sudah membahas bahwa kenikmatan itu bisa menjatuhkan seseorang. Nah, yang akan kita kupas saat ini adalah sebaliknya, yaitu penderitaan. Penderitaan pun bisa menjatuhkan iman seseorang. Kita lihat berbicara masalah penderitaan di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa melalui Mazmur 90 ayat 10 adalah satu fakta kebenaran, bahwa hidup manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Ini adalah angka yang mungkin paling banyak meninggal di zaman Musa itu hidup. Musa sendiri hidupnya mencapai 120 tahun baru meninggal. Nah, selama 70-80 tahun ini, apa yang banggakan manusia, apa yang paling menonjol dalam hidup manusia? Kesukaran dan penderitaan. Artinya, yang paling menonjol dalam hidup manusia itu adalah kesukaran dan penderitaan. Setelah itu, kami melayang lenyap, artinya sia-sia. Coba lihat gambaran ini, skema yang saya buat berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Hidup manusia itu seperti sebuah garis ini. Garis dari kiri ke kanan. Nah, garis ini diawali dengan kelahiran dan akan diakhiri dengan kematian. Siapapun Anda pasti melewati garis ini. Setelah itu kita isi dengan umur-umur kita. Nah, Anda perhatikan filosofinya. Kenapa saya berikan warna hijau, kuning, dan merah? Saya memberikan gambaran warna, permainan warna ini adalah gambaran tentang lampu traffic. Oke, lampu merah. Warna hijau menggambarkan mungkin kita beranggapan kematian itu masih jauh dari kita. Lampu kuning artinya sudah waspada. Lampu merah sudah waktunya berjaga-jaga. Oke. Ada seorang ahli filsafat dari Jerman, namanya Martin Heidegger. Dia berkata, kelahiran adalah awal perjalanan menuju kematian. Ketika kita dilahirkan, kita sudah mulai melakukan perjalanan. Kapan perjalanan itu akan berakhir, tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya di setiap angka di bagian atas garis itu saya berikan tanda tanya. Ketika engkau bisa melewati 10 tahun, apakah engkau bisa melewati 20 tahun? Bisa melewati 30 tahun, 40 sampai 70, 80? Dan jika saat ini engkau berumur 80 tahun, apakah umurmu bisa mencapai 81 dan seterusnya? Ini sebuah misteri. Oke. Nah, suatu saat kita pasti meninggal. Dan setelah meninggal, kemana kita akan pergi? Itu yang menjadi permasalahan. Nah, selama sepanjang hidup kita, saya menggunakan istilah filosofi, awal dan akhir hidup ini adalah air mata. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang di sini waktu lahir tertawa? Bukankah waktu kita lahir menangis? Nah, suatu hari kita meninggal, kembali lagi air mata. Betul? Awal dan akhir hidup air mata. Dan sepanjang kehidupan kita puluhan tahun di dunia, banyak air mata yang akan jatuh. Hidup manusia itu hanya ada dua sisi, suka dan duka. Suka dan duka ini silih berganti. Hari ini mungkin engkau bisa tertawa, engkau bersenang-senang, tapi besok mungkin kita akan lewati dengan air mata. Kita tidak tahu, karena hidup kita itu seperti sebuah koin. Kita lemparkan ke atas, kita tidak tahu
sebelah sisi mana koin ini akan jatuh ke tanah. Itulah kehidupan, silih berganti, suka dan duka. Tapi duka cita saya berikan porsi 75% dan sukacita itu hanya 25%. Setiap orang pasti beda-beda. Nah, setelah itu perjalanan hidup kita suatu saat akan berakhir, dan setelah berakhir kemana kita pergi? Hanya ada dua tempat. Kalau tidak sorga, ya neraka. Setelah kita mati bukan habis perkara, tapi setelah mati kita masih harus menghadapi penghakiman Tuhan. Kita lihat Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Di sini dikatakan manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Artinya setelah manusia mati bukan selesai, bukan habis perkara, masih ada kehidupan. Justru itu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, kematian kekal atau kebahagiaan yang kekal. Ada penghakiman. Oke? Penghakiman adalah kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Manusia secara prinsip di Alkitab menjelaskan terdiri dari 3 unsur. 3 unsur yang unik inilah yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa saja unsur? Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ketiga unsur ini kita coba pelajari sekilas. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, baik tubuh, jiwa, dan roh, tiga-tiganya itu bisa mengalami sakit. Kita akan lihat ketiga unsur ini dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini perhatikan kalimat yang saya kelip, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Paulus melukiskan satu tubuh manusia, satu diri manusia itu lengkap dengan 3 unsur. Ada tubuh yang kelihatan, ada jiwa dan roh yang ada di dalam. Apa yang disebut dengan kematian? Kematian adalah ketika tubuh kita dengan roh kita sudah terpisah, itulah kematian. Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri, saya bisa khotbah, saya masih hidup, artinya jiwa dan roh saya masih di dalam. Demikian pula Anda yang sedang menonton acara saat ini. Tubuh bisa sakit. Okay? Yang namanya sakit tubuh mungkin bukan hal yang asing lagi. Kita lihat berapa banyak rumah sakit yang didirikan di dunia, berapa banyak dokter-dokter yang melakukan pengobatan di dunia. Anda mungkin juga pernah mengalami yang namanya sakit penyakit. Jiwa juga bisa sakit, maka dibutuhkanlah rumah sakit jiwa. Jadi ada rumah sakit khusus menguatkan fisik, tapi ada yang fisiknya sehat tapi jiwanya bermasalah, maka dibangunlah rumah sakit jiwa. Kemudian ada lagi roh. Roh juga bisa sakit. Apa ini disebut dengan sakit roh? Salah satu wujud sakit roh adalah engkau dikuasai oleh setan, engkau dirasuk oleh setan, itu roh engkau bermasalah. Atau imanmu juga gambaran sakit roh. Ketika imanmu hancur, engkau jatuh di dalam dosa, itu roh engkau sedang sakit. Bapak Ibu yang saya kasihi, sakit adalah gambaran dari penderitaan. Tubuh, jiwa, roh itu bisa mengalami penderitaan. Dan ketika engkau mengalami sakit tubuh, jiwa, roh, apakah imanmu masih bisa bertahan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Masih bisakah imanmu tegak? Masih bisakah imanmu tetap berdiri? Itu yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu sebenarnya lebih berat dari orang-orang dunia atau penganut agama non-Kristen. Kenapa demikian? Karena Yesus memberikan tantangan bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia. Kita lihat apa yang dikatakan Yesus, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Inilah penderitaan di dalam kekristenan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya sudah tidak ada aku lagi. Sepenuhnya diriku adalah milik Tuhan. Dan penyangkalan diri ini paling sulit.
Kenapa demikian? Karena ketika engkau masih punya emosi, ketika orang marah, melukai Anda, engkau bisa balas, itu menunjukkan penyangkalan diri kita gagal. Ini paling sulit. Bahkan pendeta sekalipun gagal di dalam penyangkalan diri. Berapa banyak pendeta yang mudah tersinggung, berapa banyak pendeta yang bisa marah-marah di atas mimbar, itu penyangkalan diri. Karena jika engkau masih punya rasa ego, ketika orang melukai membuat Anda tersinggung, Anda gagal dalam penyangkalan diri. Dan yang kedua adalah memikul salib. Nah, ini beban di dalam kekristenan. Artinya kita harus siap menderita sebagai orang Kristen, kemudian mengikut aku. Artinya kita harus hidup sama seperti Kristus, hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam kesederhanaan. Nah, apakah kita bisa? Saya katakan sulit. Apalagi banyak khotbah-khotbah yang selalu menekankan tentang teori kemakmuran. Orang Kristen harus hidup makmur, orang Kristen harus hidup sukses dan sebagainya. Sehingga Yesus menjadi gambaran hidup kesederhanaan itu sudah hilang di dalam kekristenan kita. Rasul Petrus imannya jatuh dan menyangkal Yesus sampai 3 kali karena takut terhadap penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat Matius 26 ayat 69. Matius 26 ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Perhatikan penyangkalan Petrus semakin parah. Awalnya dia hanya berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Jadi pura-pura bodoh gitu loh. Padahal dia tahu persis pertanyaan itu, dia nangkap maksud pertanyaan itu, tapi dia berkata, maksudmu apa? Maksud lu apa? Gitu, oke? Nah, lalu ada orang lain di ayat 71, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Kemudian dia mulai bersumpah, demi Tuhan aku tidak kenal Yesus, demi Tuhan aku nggak mengenal orang itu. Oke? Semakin jatuh iman dia. Lalu yang ketiga kali seperti apa? 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Tadi hanya bersumpah loh, yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengutuk diri. Kalau betul aku mengenal Yesus, aku rela disambar geledek. Nah, itu cara mengutuknya, oke? Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Kita lihat iman Petrus jatuhnya. Pertama dia berkata, aku nggak ngerti apa yang kau maksud. Lalu tahap yang kedua lebih jatuh, mulai dia bersumpah, demi Tuhan, aku tidak kenal orang itu. Dan yang ketiga, mengutuk diri. Kalau betul aku mengenal orang itu, aku bukan hanya berani bersumpah, biar aku disambar geledek. Nah, itu semakin jatuh iman Petrus ini. Kenapa iman Petrus bisa jatuh bertahap-tahap? Karena takut terhadap penderitaan. Karena seandainya Petrus berkata, oh ya, aku ini murid Yesus, oh ya, aku ini pengikut Yesus, 3 tahun aku bersama-sama dengan dia. Anda tahu nggak? Saat itu Petrus pasti mengalami masalah. Mungkin dia juga akan ditangkap, akan disiksa, di penjara. Tidak menutup kemungkinan akan disalibkan bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Nah, ketakutan demikian, takut penderitaan itu membuat Petrus itu kehilangan iman sehingga menyangkal Tuhan Yesus. Jadi, ketika berbicara tentang penderitaan, ada penderitaan yang bersifat universal dan ada penderitaan yang bersifat lokal atau bersifat kelompok. Nah, penderitaan yang bersifat universal itu adalah satu penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Sakit penyakit, kematian, musibah, bencana, kecelakaan, kemiskinan, dan sebagainya. Nah, maksud penderitaan yang bersifat universal ini adalah penderitaan yang bisa dialami oleh setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan usia, tanpa membedakan status, tanpa membedakan apapun agamamu. Semua itu bisa dialami. Nah, tapi ada penderitaan yang khusus dialami oleh orang Kristen, namanya penganiayaan. Oke?
penganiayaan. Yesus Kristus mengalami kematian di atas kayu salib. Jangan berharap engkau pengikut Yesus itu kehidupannya lebih aman dari Yesus. Tidak. Yesus katakan di Matius pasal yang ke-24 ketika berbicara tentang penderitaan yang khusus dialami oleh orang Kristen. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa orang Kristen akan mengalami banyak penganiayaan di akhir zaman. Penganiayaan seperti apa? Kita coba lihat gambaran sedikit. Matius 24 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan, penderitaan yang khusus dialami oleh orang Kristen. Ketika engkau menerima Yesus Kristus, maka engkau akan mengalami penderitaan itu. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan kata murtad. Murtad itu adalah orang yang awalnya sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi karena takut menghadapi penganiayaan, maka dia menyangkal Yesus, sama seperti yang dilakukan Rasul Petrus. Itu adalah murtad. Oke? Banyak orang akan murtad. Artinya di akhir zaman ini banyak orang akan menyangkal Tuhan. Nah, murtad di sini bisa saja karena godaan kenikmatan, meninggalkan Tuhan, atau juga penderitaan. Tapi yang disorot di Matius 24 ayat 10 ini adalah penderitaan yang membuat manusia murtad, meninggalkan imannya. Makanya Tuhan Yesus berkata di kalimat terakhir, hanya orang yang bisa bertahan sampai pada akhirnya yang akan selamat. Artinya hanya orang yang bisa mempertahankan imannya walaupun penderitaan demi penderitaan datang menerpa, dialah yang bisa selamat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa selamat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dan penganiayaan itu akan mencapai puncaknya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita lihat berapa dahsyatnya penderitaan itu. Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan kalimat yang saya ketik merah ini. Belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ini adalah penganiayaan yang terakhir. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktunya itu akan dipersingkat. Kalau waktu penganiayaan tidak dipersingkat, tidak diperpendek oleh Tuhan, semua orang Kristen tidak akan ada yang selamat. Sulit mempertahankan imannya. Karena itulah penderitaan ada hal yang menakutkan yang bisa membuat iman seseorang itu jatuh. Tuhan minta kita bertahan sampai akhir, walaupun harus mengorbankan nyawa. Jadilah pemenang iman. Wahyu 2 ayat 10 sampai 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya, penulis dari kitab Wahyu, Rasul Yohanes melihat di dalam dunia roh, dia tahu penderitaan yang akan dialami oleh orang Kristen kelak. Karena itu dia menasihatkan, jangan takut terhadap penderitaan yang engkau akan alami. Lalu siapa yang berada di balik atau dalang dari segala penderitaan? Kita lihat, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ternyata biang atau dalang di balik semua penderitaan itu adalah iblis. Tadi saya sudah katakan, iblis untuk menjatuhkan iman seseorang, dia akan tawarkan kenikmatan. Jika kenikmatan tidak bisa, maka iblis akan mendatangkan penderitaan-penderitaan. Karena itu dua hal ini selalu ditawarkan oleh si iblis. Tapi engkau harus tetap setia, engkau harus bisa mempertahankan imanmu sampai mati bila perlu. Dan ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Sidang jemaat yang saya kasih harus menjadi pemenang di dalam penderitaan. Lalu bagaimana agar iman kita tidak gugur, kita bisa tetap berdiri tegak? Di 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah
dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Solusi agar iman kita tidak jatuh adalah selalu berjaga-jaga. Artinya, iblis untuk menjatuhkan iman Anda, dia akan tawarkan di kenikmatan. Karena itu jika ada kenikmatan, dan Anda harus seleksi. Kenikmatan itu bisa menjatuhkan Anda tidak. Banyak orang Kristen kepingin kaya. Dan berpikir nggak, kalau engkau kaya, kira-kira imanmu gugur atau enggak? Karena saya banyak kenal orang Kristen. Sebelum usahanya berkembang pesat, dia punya waktu melayani Tuhan, punya waktu ke gereja. Tapi begitu usahanya berkembang pesat, satu pabrik bangun 2 pabrik, usahanya berkembang, akhirnya sudah tidak ada waktu melayani Tuhan, dan bahkan sudah tidak ada waktu untuk datang ke gereja. Artinya dia gagal di dalam kenikmatan harta duniawi. Itulah godaan-godaan dari iblis. Kita belajar pada Ayub, ketika kenikmatan melanda Ayub, dia tidak jatuh. Demikian pula ketika penderitaan itu datang melanda Ayub, Ayub juga tidak jatuh ke dalam penderitaan itu. Dengan demikian, inilah yang perlu kita belajar. Ayub memiliki prinsip yang sangat tegas dalam hal kenikmatan ini. Ketika berbicara tentang wanita, Ayub ini seorang yang kaya. Jadi sebenarnya tidak sulit bagi Ayub untuk mendapatkan banyak wanita-wanita di sisi kiri kanan dia. Sama seperti Salomo, karena dia punya kedudukan, dia banyak duit, gampang sekali Salomo mendapatkan banyak wanita, 1001. Demikian pula Ayub, sebenarnya mudah sekali Ayub untuk mendapatkan banyak wanita, tapi Ayub sangat tegas. Apa ini dikatakan Ayub? Ayub 31 ayat 1, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Kita lihat mata Ayub itu dia berikan syarat. Ayat 9, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku. Jadi kenikmatan ternyata tidak bisa menjatuhkan Ayub. Maka iblis ganti strategi yang lain. Strategi apa yang dilakukan oleh iblis? Melalui penderitaan. Di atas telah dibahas bahwa untuk menjatuhkan iman orang Kristen, iblis mendatangkan penderitaan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, melalui berbagai penderitaan itu tidak berhasil, maka iblis akan menggunakan berbagai macam godaan kenikmatan menjatuhkan manusia. Jadi dia tawarkan dulu kenikmatan. Kalau kenikmatan tidak bisa, maka dia gunakan penderitaan. Ayub adalah hal yang sama. Godaan kenikmatan tidak bisa menjatuhkan Ayub, dan akhirnya iblis menggunakan penderitaan untuk menjatuhkan Ayub. Iblis tahu bahwa mereka tidak bisa menjatuhkan iman Ayub melalui kenikmatan itu. Namun berhasilkah iblis? Godaan kenikmatan tidak berhasil. Lalu apakah dengan penderitaan bisa berhasil menjatuhkan Ayub? Kita lihat bagaimana penderitaan itu. Ini latar belakang Ayub. Dia seorang yang kaya dan ia memiliki banyak sekali hewan. Di ayat 3, 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dan orang itu menjadi orang yang sangat kaya. Selain itu dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, kemudian dengan semua yang dimiliki Ayub, iblis mulai menyerang. Beberapa media yang dipakai iblis untuk menghancurkan atau menghabisi semua milik Ayub adalah melalui peperangan. Melalui peperangan banyak hewan Ayub yang berhasil dirampas. Kemudian melalui orang jahat, menggunakan orang-orang jahat untuk merampas harta kekayaan Ayub. Kemudian menggunakan api, tiba-tiba turun api dari langit membakar semua kambing domba Ayub. Kemudian angin, 10 anak Ayub dihabisi dengan angin yang begitu dahsyat yang merubuhkan rumah di mana 10 anak Ayub berada. Kemudian melalui penyakit, lalu Ayub diserang penyakit kulit yang ganas, seluruh badan penuh dengan borok dan bernanah, dan yang terakhir adalah istri. Dia menimbulkan iblis menggunakan istri Ayub untuk menjatuhkan iman Ayub. Iman Ayub sudah hancur lebih dulu, sehingga istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam iman kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Kita lihat serangan demi serangan digunakan oleh iblis menjatuhkan Ayub. Tapi apakah Ayub itu hancur? Apakah Ayub itu jatuh? Ayub sadar bahwa segala yang dimiliki adalah titipan Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi.
sehingga iman Ayub itu tetap bertahan. Kita lihat apa yang dikatakan Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Satu hal yang membuat seseorang itu bisa tetap tegak berdiri adalah kepasrahan dan menyadari semua yang kita miliki di dunia adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil kembali, tidak seorang pun bisa menolak. Kekayaan milik Tuhan, pasangan hidup milik Tuhan, anak milik Tuhan, apalagi yang bukan milik Tuhan. Bahkan tubuh kita pun milik Tuhan. Kalau begitu, tetaplah berdiri tegak, karena kita hidup ini hanya bertamu. Semoga COVID-19 ini tidak membuat iman kita ini runtuh, tidak membuat iman kita ini jatuh. Saudara yang saya kasihi, COVID-19 sudah melanda dunia 5 bulanan. Saya tahu Anda juga mengalami goncangan. Ekonomi Anda terpuruk. Anda juga ketakutan menghadapi masalah ini. Setiap saat kita khawatir, takut tertular, dan yang saat ini sedang mengalami sakit COVID-19 mungkin takut menghadapi kematian dan sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Tuhan tetap mengharapkan engkau tetap tegak berdiri. Jangan sampai imanmu lemah, jangan sampai masalah, kesulitan, penderitaan membuat iman kita hilang. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat dari Bapak Pendeta Jamesy. Namun sebelumnya kita akhiri renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami. Hari ini kami belajar satu hal tentang berdiri teguh. Kami berdoa semoga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap tegak, iman kami tidak hancur, iman kami tidak goyah. Semoga Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Jamesy. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, kita bersyukur kita masih boleh dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Bila kiranya firman ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa buah pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah online tetap diadakan secara live streaming setiap minggu jam 10 selama social distancing belum dicabut Pemda. Pengumuman kedua, untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC JCC memberikan khotbah pendek yang berdurasi 30 menit yang akan disiarkan melalui media YouTube pada setiap hari Rabu. Topik yang sudah disiapkan saat ini adalah Badai Kehidupan yang terdiri dari 7 episode. Untuk Rabu depan 3 Juni, judul yang akan ditayangkan akan menjadi judul terakhir dari mini seri khotbah yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Pengumuman ketiga, karena situasi dan kondisi COVID-19 yang sudah melanda dunia dan khususnya di Indonesia, yang mengakibatkan kita tidak bisa berkumpul dan kegiatan kunjungan oleh tim besuk juga tidak bisa berjalan, maka khusus bagi jemaat yang ingin berkonsultasi atau punya masalah dapat menghubungi nomor pribadi gembala kita secara langsung di 0856 9495 3333. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup ibadah kita, marilah kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia dan negara kami yang kami kasihi, Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan kalau boleh kami memohon Tuhan, biarlah kiranya virus corona ini boleh segera berlalu dari kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi Tuhan. Tapi pada saat hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, Bapak Presiden kami,
para dokter yang sedang bekerja berada di garis terdepan saat ini. Begitu juga dengan tim gugus tugas yang sedang bekerja siang dan malam Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan perlindungan, hikmat, akal, budi daripada surga ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat warga yang sedang mengalami dampak dari virus corona ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kirimkan bala bantuan Tuhan, pertolongan ya Tuhan, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintahan daerah ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, biarlah bantuan yang diberikan boleh tepat sasaran ya Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh merasakan pemerintahan mereka hadir di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka alami Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijakan, dan solusi yang tepat kepada pemerintahan kami untuk menangani COVID-19 ya Tuhan di seluruh wilayah NKRI ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan boleh kembali normal. Dan kami boleh Tuhan kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang kami kasih Tuhan. Dalam setiap aktivitasnya, pelayanannya Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan selalu Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan melihat segala keperluan yang dibutuhkan, baik istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap pengurus yang ada di dalam CMC-JCC Tuhan. Biarlah kami boleh bergandeng tangan, bersatu hati, bekerja sama Tuhan, untuk bahu-membahu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat impian kami untuk memiliki sebuah gedung ibadah Tuhan. Kami imani Tuhan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyediakan apa yang kami impikan Tuhan. Kami akan terus Tuhan bekerja dan berusaha untuk Tuhan kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa-doa pokok kami yang kami panjatkan pada kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa kami ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan pada kesempatan hari ini. Kembalikan kami Tuhan di minggu depan yang akan datang bersama-sama lagi Tuhan, untuk beribadah dan berkumpul bersama teman-teman kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami rindu untuk diberkati Tuhan melalui doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami yang kami kasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Mari kita akan akhiri dengan doa berkat. Bapak Ibu, angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Walaupun dunia dilanda COVID-19, namun Tuhan akan membuat usahamu tetap bisa bertahan. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menjagamu, melindungimu, bahkan menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Bahkan terhadap COVID sekalipun, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau tanpa cacat. Saudara-saudara akan dilindungi oleh Tuhan kemanapun engkau pergi. Tangan yang berkuasa akan menjaga, melindungi langkahmu. Virus yang begitu kecil, kita tidak nampak, kita tidak kelihatan, tapi Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala virus corona. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Seluruh sidang jemaat, sampai bertemu di lain kesempatan. Kita tetap menggunakan live streaming untuk beribadah sebelum kita diizinkan oleh pemerintah untuk bisa kembali aktif di dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati.